Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang berdaulat dan yang memimpin seluruh arah sejarah. Father in heaven, we give thanks for we have a sovereign God who is directing everything in history. Dan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu adalah Allah yang juga mengasihi kami di dalam Kristus, sehingga kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa, ya Aba. And the God who is sovereign over all things is the God who loves us through Christ, whom we can call Father. Bapa yang menyertai dan memimpin hidup kami, sehingga tidak ada apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. May you lead each and every one of our lives so that nothing may separate us from your love. Kami bersyukur di tengah segala tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, Engkau juga memimpin pagi hari ini untuk kami datang kepadamu. We give thanks through all the challenges that we face that you have led us here to this moment today. Sehingga kami boleh bersama-sama, meskipun kami di rumah kami masing-masing, dengan sehati kami boleh memuji Tuhan dan meninggikan nama-Mu. So that together, even though we are separated at homes, we can join in praise for your name. Dan kami juga boleh bersama-sama saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. And we would like to prepare ourselves to hear your word today. Kiranya Engkau yang memberkati dan memimpin setiap kami. May you bless and lead each and every one of us. Dan Kau pakai hamba-Mu boleh memberitakan firman sesuai dengan isi hati Tuhan. And may you use your servant to preach what is inside your heart. Dan membentuk hidup kami sehingga hidup kami menjadi semakin sesuai dengan apa yang Kau inginkan. And to shape our lives to be more of what you desire. Berkati setiap kami dan pimpinlah setiap kami ya Tuhan. May you bless and lead each and every one of us, Lord. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ we give thanks and we pray. Amin. Amen. Silakan duduk saudara sekalian. You may be seated, brothers and sisters. Mari kita membuka Alkitab dari 2 Samuel pasal yang ke-22. Let us now open our Bibles to 2 Samuel chapter 22. Kita melanjutkan lagu pujian Daud yang kita sudah bahas ayat 1 sampai ayat ke-20. We will continue about David's song of praise that we have talked about 2 weeks ago. 2 minggu yang lalu kita bahas ayat 1 sampai 20. 2 weeks ago we talked about verses 1 to 20. Dan hari ini kita melanjutkan ayat 21 hingga ke 51. And today we would like to continue from verses 21 to 51. Tapi saya ajak kita pertama-tama membaca ayat 21 hingga ayat yang ke-31 saja. But today I would like to ask everyone to read verses 21 to 31 only. 2 Samuel 22 ayat 21 hingga ke-31. 2 Samuel chapter 22 verses 21 to 31. Saya akan bacakan bagi saudara sekali dalam bahasa Indonesia dan saudara silakan mengikuti di dalam bahasa saudara masing-masing. We will be reading once over in Indonesian and everyone else is to follow along in whatever language. Oke, 2 Samuel 22 ayat 21. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudara sekalian, ayat 1 sampai 20 kita sudah membahas tentang mulainya Mazmur ini atau pujian ini kepada Tuhan dengan Daud memulainya dengan satu ledakan pujian kepada Tuhan. Brothers and sisters, we have discussed in verses 1 to 20 how this psalm or praise
began with an explosion of praise. Ayat yang kedua, Daud memulai dengan, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Verse 2 begins with, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold and my refuge, my Savior, you save me from violence." Satu ledakan pujian yang menyatakan kebesaran siapakah Allah itu dan juga segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. This explosion of praise speaks on who God is and all of his miraculous works. Hari ini kita mulai dengan sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya dari ayat ke-21 sampai 25 khususnya. And today we would like to begin with specifically some questions that arise about verses 21 to 51. Awal-awal bagian ini yang membuat kita mengkerjitkan dahi, itu yang saya lakukan waktu saya membaca bagian ini. And so these verses ask me to scratch my head when I'm reading them. Frown. I frowned my forehead, sorry. Yeah. Dan di situ dikatakan ayat 21, "Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik, sebab segala hukumnya aku perhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang." The Lord dealt with me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands he rewarded me, for I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God, for all his rules were before me, and from his statutes I did not turn aside. Waktu saya membaca bagian ini, saya mulai bertanya apakah tidak salah Daud mengatakan kalimat seperti ini. And so as I read this, I asked myself, is David not wrong in saying these things? Apakah dia sudah lupa segala dosa-dosa yang besar yang dia lakukan? Has he forgotten all of the sins that he has done? Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa aku tetap mengikuti jalan Tuhan, segala hukumnya aku perhatikan, padahal dia pernah melakukan segala kejahatan yang besar? How can he say that for all his rules were before me and from his statutes I did not turn aside when in light of all the evils that he has already done? Apakah dia sudah lupa segala dosa-dosanya itu? Has he forgotten his past sins? Apakah dia sedang meninggikan dirinya di hadapan Tuhan dengan mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak betul? Is he trying to raise himself up before the Lord with things that are not true? Dan waktu saya membaca tafsiran memang juga cukup banyak teolog-teolog yang bingung dengan kalimat ini. And so as I read certain interpretations, a lot of theologians are actually quite confused with this as well. Dan beberapa teolog memberi solusi yang berbeda-beda. And different theologians have given different solutions. Sebagian teolog mengatakan ini yang Daud tuliskan di dalam khususnya ayat 21 sampai 25 ini adalah berbicara tentang keadaan dia sebelum peristiwa Batsheba. One of them gave a solution in saying that specifically verses 21 to 25 that he is talking about events that happened before Bathsheba. Sebelum dia merencanakan kejahatan kepada suami Batsheba Uria untuk dibunuh. Before he planned to kill Bathsheba's husband Uriah. Ada lagi orang yang membeli solusi yang berbeda. A different person gave a different solution. Teolog yang lain mengatakan ini adalah sebenarnya berbicara tentang anak Daud. A different theologian said that this is talking about David's child. Ini adalah profetik daripada seperti profetik Mazmur, karena ini juga Mazmur 18 yang berbicara tentang Mesias. This could be deemed a prophetic psalm, similar to Psalm 18, who is actually talking about the future Messiah. Jadi ini sebenarnya bukan berbicara tentang Daud, tetapi berbicara tentang Mesias. So it is not talking about David here, but actually the Messiah. Saudara sekalian, meskipun kita tahu Mazmur atau Mesianik Psalm itu adalah ultimately berbicara secara sempurna, digenapi secara sempurna oleh Kristus. Even though that we know that the Messianic Psalm actually finds its complete fulfillment in the Messiah. Tetapi kita juga perlu mengingat prinsip yang lain di dalam menafsirkan Perjanjian Lama. We have to remember one of the principles in trying to interpret the Old Testament. Bahwa juga kalimat-kalimat atau konteks di dalam firman Tuhan dalam Perjanjian Lama itu juga harus benar di dalam konteks saat itu. And remember that the context of God's word is also applicable to the context back then as well. Karena meskipun ultimately akan secara sempurna digenapi oleh Kristus, because even though it would be completed or
in the Messiah. Tetapi to some degree, untuk some degree itu harus juga benar di dalam konteks saat itu. To some degree, it has to be correct to their context as well. Karena itu saya setuju dengan teolog-teolog yang lain juga mengatakan bahwa ini pun juga harus benar di dalam konteks kehidupan Daud. And so I have to agree with some of the theologians who have said that this is also correct with David's context. Karena itu bagaimana kita boleh mengerti akan bagian ini? And so how can we understand this section? Khususnya di dalam konteks kita mengetahui bagaimana Daud sudah bersalah dan pernah melakukan dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Even though contextually we know that David has committed great sins before God. Mari kita perhatikan dengan lebih detail akan bagian ini dan kita akan mengerti pesan yang penting dari lagu Daud ini. Let us pay closer attention to this and we will learn about the deeper meaning and understanding of David's song. Kita khususnya melihat ayat 21 dengan 25 yang sepertinya adalah sebenarnya sesuatu yang dua ayat yang sangat mirip. Specifically verses 21 and 25, which are actually quite similar verses. Kita lihat sekali lagi, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Ayat 25, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. The Lord dealt with me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands he rewarded me. And 25, and the Lord has rewarded me according to my righteousness, according to my cleanness in his sight. Maka saudara sekalian, ini seperti pembuka dan penutup dan kita perlu bertanya, kalau Tuhan membalas Daud sesuai dengan kebenarannya, maka kebenaran macam apa yang diklaim oleh Daud di sini? And so this is kind of like an opening and a closing. And if the Lord rewards according to righteousness, what is this righteousness that David is talking about? Maka ayat 22 hingga 24 sebenarnya menjelaskan tentang hal ini. And so verses 22 to 24 explain this. Ayat 22 mengatakan, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Verse 22 says, for I have kept the ways of the Lord and have not wickedly departed from my God. Maka kalau saudara membaca bagian ini jelas bukanlah klaim bahwa dia tidak pernah berbuat dosa ataupun dia telah sempurna mengikuti jalan Tuhan. And so if you read this, it is clear that he is not claiming to be sinless before God. Tetapi ini adalah satu klaim kesetiaan kepada Tuhan secara general, secara prinsip. But he is saying that he is faithful to God generally or by principle. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. For I have kept the ways of the Lord and have not wickedly departed from my God. Matthew Henry mengatakan, meskipun Daud kadang-kadang gagal dalam tanggung jawabnya, Matthew Henry has said even though David has sometimes failed in his responsibilities, dia sebenarnya tidak pernah meninggalkan Tuhan seperti orang fasik. he did not ever turn away from the God like the wicked people. Inilah yang dimaksudkan ayat ke-22. This is what is meant by verse 22. Inilah yang Tuhan yang Daud maksudkan ketika dia mengklaim tentang kebenaran akan kebenarannya di hadapan Tuhan. So this is what he is claiming in terms of his righteousness before the Lord. Ayat 23 juga menggambarkan klaim yang mirip. Verse 23 paints a similar claim. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. For all his rules were before me, and from his statutes I did not turn aside. Ini juga adalah satu pernyataan umum, satu pernyataan yang bersifat prinsipal. This is another general claim, like a principle. Bahwa Daud memperhatikan segala hukum Tuhan dan dia tidak meninggalkan ketetapan-ketetapan Tuhan. That he is obeying God's rules and is not turning aside from his statutes. Maka dengan demikian kita bisa melihat juga ayat 24 sebagai kesimpulan daripada apa yang Daud sedang katakan di sini. And so we can see verse 24 as a sort of conclusion to what David is saying here. Ayat 24 mengatakan, aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Verse 24 says, I was blameless before him and I kept myself from guilt. Kata blameless atau tidak bercela ini adalah memakai istilah di dalam bahasa Ibrani tam. The word blameless here can be changed to the translated to the Hebrew word tam. Ya, berasal dari Hebrew word tam, ya. It comes from the word tam. Dan dalam bahasa Ibrani tam itu tidak berarti bahwa sesuatu yang tidak ada dosanya, tidak ada salahnya. This Hebrew word does not mean that there is no mistakes or sins. Tetapi berarti wholeness atau integrity.
but there is a wholeness or an integrity. Nah, ini sesuatu yang dipakai sangat terkenal oleh Ayub ketika dia dituduh oleh teman-temannya bahwa penderitaanmu pasti karena dosa. And this is the word that is used by Job when he was being accused by his friends. Your suffering is caused by your sins. Maka Ayub mengklaim bahwa till I die, I will not deny my integrity. Sampai aku mati pun, aku akan menyatakan diriku tidak bersalah. And so Job says, till I die, I will not put away my integrity. Saudara sekalian, kata integrity itu adalah di dalam kata yang sama dipakai tam di sini. And so the word integrity in Job is the same word tam here. Dan kalau kita melihat konteksnya, maka kita melihat juga bagaimana istri daripada Ayub itu mengutuki Ayub. And so Job's wife himself also cursed Job. Ketika istrinya melihat Ayub yang sudah menderita demikian rupa, semua anaknya, semua hartanya habis dan dia pun begitu susah, maka istrinya berkata kepada Ayub. And his wife could see how Job was suffering with the loss of his wealth and his children, and she said to him, "Masihkah engkau bertekun di dalam kesalehanmu? Do you still hold fast your integrity?" Nah, itu kata integrity, kesalehan itu juga terjemahan integrity. Masihkah engkau bertekun di dalam kesalehanmu? And so she said, do you still hold fast your integrity? Kutukilah Tuhan dan matilah. Curse God and die. Dan kemudian Ayub berbicara kepada istrinya. And Job said to his wife, Engkau berbicara seperti perempuan gila. you speak to me like a crazy woman. Dan kata gila di situ bukan gila secara mental, bukan gila seperti orang sinting. And the word crazy there is not like someone, a crazy person who is insane, clinically insane. Tetapi kata gila itu adalah lawan daripada tam. But the word crazy is actually the antonym of the word tam. Engkau berbicara seperti orang yang disintegrity. He is saying, you are speaking to me as someone who does not have integrity. Artinya adalah engkau hanya mau menerima apa yang baik, tetapi tidak mau menerima apa yang buruk dari Allah. You only want to receive what is good and not what is bad from God. Engkau hanya menginginkan sebagai hal yang baik saja, tetapi engkau tidak dengan seluruh hati percaya beriman kepada Tuhan. You only want to receive the good things, but you do not wholeheartedly believe and have faith in God. Itulah saudara sekalian kata tam di situ kita bisa mengerti berbicara tentang wholeness atau tentang integrity of heart. And so this word tam, we can see it as meaning the wholeness or integrity. Till I die, I will not deny my integrity. Job says, till I die, I will not deny my integrity. Dan kita tahu nanti kemudian Ayub akhirnya juga meskipun dia lebih benar daripada teman-temannya, tetapi dia juga ada kesalahan di dalam hidupnya. And so later we see Job acknowledging, even though he is more correct than his friends, he acknowledges his sin as well. Sehingga di akhir daripada tulisan kitab Ayub, dia mengakui kesalahannya, dia mengakui dosanya, dia bertobat dan disungguh-sungguh beriman kembali dengan sepenuhnya kepada Tuhan. So in the end of Job, we can see that he acknowledges his wrongdoings and repents from his sin and returns to the Lord. Jadi bicara tentang kesalehan atau integrity atau tam itu bukan berbicara bahwa dia tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah. So talking about tam or integrity is not saying that he has never ever sinned. Dan di sinilah yang Daud sedang katakan dan klaim di hadapan Tuhan. And this is David's claim to God. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. For I was blameless before him and I kept myself from guilt. Ketika Daud berbicara tentang kebenaran dan kesuciannya, dia tidak klaim bahwa dia tidak pernah berdosa. And so when David is talking about his righteousness and holiness, he is not saying that he has never sinned. Tetapi dia berbicara tentang suatu arah hati yang benar di hadapan Tuhan. But it's more of a direction of his heart to God. Dia tidak klaim bahwa ketaatan dia adalah ketaatan yang sudah sempurna. He's not saying that his obedience is perfect. Tetapi dia mau mengatakan ketaatannya meskipun kadang-kadang gagal tetapi tidak pernah pudar. But he's saying his obedience, even though it has stumbled, has not completely turned away. Selalu ketaatannya itu, hati yang takut akan Tuhan itu selalu ada di dalam hatinya yang paling dalam. The fear of the Lord has always been in the very depths of his heart. Suatu sikap hati yang benar dan kerinduan untuk hidup menyenangkan Tuhan yang selalu hadir ada di dalam jiwanya paling dalam.
And a disposition of the heart or a desire to please the Lord who is always present before him. Meskipun kadang-kadang dia gagal dan dia tahu dia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Even though he has occasionally failed and has sinned before God. Waktu saya merenungkan bagian ini, apa yang dikatakan Daud di sini, saya teringat akan apa yang dikatakan Petrus kepada Tuhan Yesus. And so when I'm reflecting on these words, I'm reminded of what Peter said to Jesus. Dan kita tahu Petrus sudah melakukan dosa yang sudah diperingati oleh Tuhan, tetapi dia tetap mengatakan bahwa kalau yang lain meninggalkan kau, aku sama sekali tidak, bahkan aku rela mati bagimu. And so Peter has sinned even though he was reminded by Jesus. He continued to say that even though the rest leave you, I will not leave you. Dan Tuhan Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. And so Jesus said to him, before the rooster crows 2 times, you will have denied me 3 times. Dia tetap mengatakan, Petrus tetap mengatakan, tidak, aku sama sekali tidak akan menyangkal engkau. And Peter says, no, I will never deny you. Dan kita tahu apa yang terjadi kemudian. And of course we know what happens after that. Dan kemudian setelah Kristus bangkit, dia menghampiri Petrus dan memulihkan akan Petrus. And so when Jesus resurrected, he approached Peter and talked to him. Dan 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? And 3 times Jesus asked Peter, do you love me? Dan sampai ketiga kali maka hancurlah hati Petrus, sedih hati Petrus. Ya, Kitab Yohanes mengatakan karena untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apakah engkau mengasihi aku? And so the Gospel of John says Peter was grieved because he said to him the 3rd time, do you love me? Dan kemudian Petrus menjawab, And so Peter answered, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Lord, you know everything. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. You know that I love you. Artinya saya pernah khotbahan bagian ini, saya mengatakan bahwa waktu Petrus mengatakan Tuhan kau tahu segala sesuatu. And I've once preached and came to an understanding that said, when Peter says, do you know everything? Maka Petrus mau mengatakan kepada Tuhan Yesus, engkau tahu semua apa yang terjadi. He says that he's trying to say that, Lord, you know everything that has happened. Engkau tahu betapa sombongnya aku, betapa aku begitu yakin dan percaya diri dan bahkan sudah mengatakan bersumpah aku tidak akan menyangkal engkau. And you know how arrogant I was and how strong of a faith I had in myself and how I swore never to deny you. Dan betapa benarnya perkataanmu bahwa sebelum ayam berkokok 2 kali, aku telah menyangkali engkau 3 kali. And how true your words came when the rooster crowed twice and I denied you 3 times. Tuhan, kau tahu segala sesuatu. Lord, you know all things. Tapi kalau engkau tahu segala dosaku di hadapanmu. And you know all of the sins before you. Tetapi engkau juga tahu, kalau engkau melihat hatiku yang paling dalam, maka engkau tahu di tengah segala ketidakkonsistenanku, di tengah segala dosaku, aku sesungguhnya masih mengasihi engkau. And if you search in the very depths of my heart, amidst all of my inconsistencies and my sins, you know that I love you. Saudara sekalian, inilah yang saya percaya diklaim Daud di hadapan Tuhan di sini. And I believe this is the same claim that David is making. Dan ini adalah bahwa Daud tidak menyatakan bahwa dia adalah sempurna dan tidak pernah bersalah. David is not saying that he is perfect or is sinless. Tapi dia mengatakan bahwa hatinya yang paling dalam, seluruh arah hidupnya, secara besar, secara intinya, dia tetap mengasihi Tuhan, tetap mengikut Tuhan, tetap mengikuti akan jalan dan ketetapan daripada Tuhan. In the depths of his heart and in his way of life, he continued to strive to obey the Lord and please him. Bukankah sikap hati seperti ini adalah sikap hati yang sangat krusial? Is not this a very crucial way of our heart? Karena Tuhan bukan sekedar melihat perbuatan-perbuatan kita, tetapi Dia lebih lagi melihat ke dalam hati kita. Because God not only looks at our actions, but looks deep inside our hearts. Karena meskipun kadang-kadang hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi biarlah hati kita betul-betul dijaga bahwa kita sungguh-sungguh tetap mengasihi akan Tuhan. And we may not lead lives that are pleasing to Him, but may our hearts be guarded to continue to strive for Him. Dan hanya karena memiliki sikap hati yang demikian, maka kita boleh seperti Daud di sini percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan menolong orang yang demikian.
So with this desire of the heart, can we only believe, like David, that God will help those such as these? Ayat ke-26 mengatakan terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Verse 26 says, with the merciful you show yourself merciful, with the blameless man you show yourself blameless. Ini sesuatu yang sangat krusial dan kita harus menjaga sebaliknya sisi yang lain. And this is something that is crucial, and we also have to watch for the opposite. Kalau kita ada orang-orang yang sepertinya justru luarnya kelihatan baik, tetapi sebenarnya sedalam hatinya dia tidak pernah takut akan Tuhan. If someone from the outside appears to be good, but deep down in his heart has not feared the Lord, dan hanya memakai Tuhan untuk keuntungannya, hanya datang kepada Tuhan ketika dia memerlukan Tuhan, and have only used God for their own gain and have come before God when they need something. Dan sikap seperti demikian juga ada di dalam Alkitab. And this characteristic also appears in the Bible. Misalnya di dalam Yeremia pasal yang kedua, Tuhan menegur akan bangsa Israel. In Jeremiah chapter 2, God rebukes the nation of Israel. Ayat 26 hingga ayat ke-28. In verses 26 to 28. Ini hanya salah satu contoh dari banyak contoh di dalam Alkitab. This is only one example of many in the Bible. Yeremia 2 ayat 26 sampai 28 saya bacakan bagi saudara. Jeremiah 2 verses 26 to 28 I will read for you. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya dan nabinya, yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Di manakah para alamu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit, jika mereka dapat menyelamatkan kau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda. As a thief is shamed when caught, so the house of Israel shall be shamed. They, their kings, their officials, their priests, and their prophets, who say to a tree, you are my father, and to a stone, you gave me birth. For they have turned their back to me and not their face. But in the time of their trouble they say, arise and save us. But where are your gods that you made for yourself? Let them arise if they can save you. In your time of trouble, for as many as your cities are your gods, O Judah. Ini adalah orang-orang di dalam Alkitab yang sebenarnya hatinya tidak takut akan Tuhan. These are the people in the Bible whose hearts do not fear the Lord. Hatinya yang tidak beres di hadapan Tuhan. Whose hearts are not clean before the Lord. Tetapi di dalam keadaan-keadaan tertentu, keadaan kesulitan yang tertentu, mereka mau datang kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. But only in certain situations when there is difficulties they come to the Lord and ask for help. Ini adalah orang-orang yang seperti menganggap Tuhan itu seperti airbag di dalam mobil. They like to think of God as an airbag in a car. Yang tidak mau sebaiknya tidak dipakai airbag itu, tetapi kalau kita perlukan, kalau tabrakan terjadi, maka airbag itu akan menolong dia. And so we would like to, as much as possible, not use these airbags, but when there's a crash or a difficulty arises, the airbag pops out. Saudara sekalian, meskipun luarnya orang-orang Israel itu datang dan berseru kepada Tuhan, even though on the outside it appears as if Israel had come to cry out to God, tetapi hatinya tidak takut akan Tuhan, tidak sungguh-sungguh beriman, tidak sungguh-sungguh mempertuhan Tuhan di dalam seluruh hidupnya. Their hearts did not consider God as their Lord. Dan orang-orang yang demikian tidak akan menerima pertolongan Tuhan ketika mereka mencarinya. And so these people will not receive help from God when they search for Him. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang sejati seperti Daud katakan di sini, kita tidak klaim bahwa kita adalah orang-orang yang sudah sempurna. But God's true children, like what David is saying here, that we are not claiming to be perfect people. Saudara dan saya pasti tidak ada yang berani klaim bahwa kita selalu taat dan tidak pernah berdosa. You and I would dare not claim that we have been perfect or completely obedient. Tetapi pertanyaan yang penting adalah apakah hati kita sesungguhnya terarah kepada Tuhan? But the question then becomes, is our heart directed at God? Apakah sedalam hati kita adalah hati yang mengasihi akan Dia? Is the very depths of our heart loving towards God? Apakah Tuhan itu sungguh-sungguh Tuhan atas seluruh hidup kita? Is God the Lord of all things in our life? Atau kita hanya perlu Tuhan untuk menolong kita menghadapi kesulitan dan krisis yang sedang kita hadapi? Or
Or do we only need Him to help us through crises that we are facing? Saudara sekalian, ini tentu sesuatu yang kita tidak bisa menghakimi satu dengan yang lain. This is not something that we can judge others for, Tetapi biarlah setiap kita memeriksa hati kita dengan sungguh-sungguh. but may each and every one of us search the depths of our hearts. Apakah Dia adalah Tuhan atas hidup kita? Is He the Lord over everything in my life? Meskipun kadang-kadang kita salah, kadang-kadang kita berdosa. Even though occasionally we may make mistakes or sin. Tetapi ketika firman Tuhan datang menegur kita, hatinya lembut dan berespons dan bertobat dan kembali kepada Tuhan. But when the Lord comes to rebuke us, are we repentant and to turn back to God? Tetapi janganlah kita menjadi orang-orang yang menipu diri kita sendiri dan menipu Tuhan seolah-olah bisa menipu Dia. But may we not fool ourselves or as if we could fool God. Ketika kita melakukan semua tindakan-tindakan agama, tindakan-tindakan religius kita. When we do a lot of these religious things or acts, kita datang berbakti, kita memberi persembahan, kita memuji Tuhan. We come to service, we praise God or give offerings. Tetapi hati kita jauh daripada Dia. But our hearts are far away from Him. Kita hanya melakukan itu karena mungkin kebiasaan, karena apapun saja. We may only do things because of habits or any other reasons. Tapi kita tidak punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan takut akan Tuhan. But we do not have a heart that truly loves and fears the Lord. Di dalam persekutuan doa kemarin saya mengutip perkataan Francis Schaeffer. In our prayer meeting this week, I quoted Francis Schaeffer. Francis Schaeffer mengatakan, if Christ is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Jikalau Kristus bukanlah Tuhan atas seluruh aspek hidup kita, maka Dia bukanlah Tuhan sama sekali di dalam hidup kita. Francis Schaeffer said, if He is not the Lord of all, then He is not the Lord at all. Saudara sekalian, tentu perkataan itu adalah bukan menyatakan bahwa kita bisa sungguh-sungguh mempertuhan Kristus secara sempurna di dalam seluruh aspek hidup kita. It is not saying that we are perfectly placing Jesus as Lord over every single aspect of our life. Karena kita masih adalah orang berdosa dan kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Because we are still sinners and we are living in a sinful world. Ada waktu-waktu kita pasti gagal. There are times when we will fail. Ada waktu-waktu kita tidak meninggikan akan Tuhan. There are times when we do not exalt God. Ada waktu-waktu kita menyakiti dan tidak mengasihi sesama kita. There are times when we hurt and do not love our brothers and sisters. Ada waktu-waktu kita memikirkan diri kita sendiri. And there are times when we put ourselves first. Tapi di tengah segala dosa itu bisakah kita berkata dengan jujur di hadapan Tuhan? But in all of our sins, can we be honest before God? Tuhan, aku sesungguhnya mengasihi Engkau. God, I truly love you. Tuhan, sesungguhnya aku takut kepadamu, aku tunduk kepadamu, dan aku ingin memuliakan Kau di dalam seluruh hidupku. I truly am obedient to you and would like to for you to be Lord over everything in my life. Waktu Francis Schaeffer mengatakan, if Christ is not the Lord of all, He is not the Lord at all, dia juga, saya percaya, berbicara pertama-tama di dalam hati kita, mempertuhan Kristus di dalam hati kita. When Francis Schaeffer said, if Jesus is not the Lord of all, He is not the Lord at all, I also believe that counts as even within the very depths of our hearts as placing Him as Lord. Tentu hati yang demikian harus muncul di dalam kehidupan yang nyata. Of course, this heart must also be made known through every aspect of our life. Tetapi di dalam kehidupan yang nyatanya pasti ada hal-hal yang juga kita gagal dan tidak sempurna. But of course, in our lives, there are things that we may fail at and are not perfect. Tetapi kita boleh menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita punya hati yang takut akan Tuhan, ketika kita gagal, kita akan kembali. Ketika kita ditegur, kita akan kembali lagi. Dan kita akan terus bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. But may we continue to guard our hearts, and when we do fail, we will be rebuked and restored, and we will continue to live a life pleasing to God. Inilah yang selanjutnya digambarkan Daud di sini. This is what David is talking about here. Dua tanda yang kita boleh lihat dari orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan meskipun tidak sempurna. There are two signs of someone who fears the Lord and lives an obedient life to Him. Yang pertama adalah orang yang demikian mempunyai hati yang teachable, yang terus mau bertumbuh. The first of which is this person has a heart that is teachable, that desires to grow. Ayat 34 dan 35 mengatakan, Verse 34 to 35 say, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga.
He made my feet like the feet of a deer and set me secure on the heights. He trains my hands for war so that my arms can bend a bow of bronze. Kemarin di masterclass Pendeta Stephen Tong mengatakan inilah yang harus terjadi di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan. In a masterclass yesterday led by Pastor Stephen Tong, this is what needs to happen in the lives of God's children, especially pastors. Bahwa kita harus terus mengalami proses pertumbuhan. Dari 10 tahun yang lalu harusnya sekarang lebih baik dari 10 tahun yang lalu. Dan 10 tahun ke depan harusnya lebih baik daripada sekarang ini. That we are to enter into a process of renewal so that 10 years ago we are much better now than we were back then. And in 10 years from now we will be much better than what we are now. Biar di sini Daud mengatakan bahwa Tuhanlah yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. And so David says here that excuse me, he trains my hands for war so that my arms can bend a bow of bronze. Artinya di sini dia terus juga mau bertumbuh, memiliki hati yang teachable, dipimpin oleh Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. So he wants to continue to grow and to be used by God to do as he wills. Dan hal yang kedua kita melihat juga di sini dia sungguh-sungguh tanda orang yang mempertuhan Kristus, meninggikan dia adalah memuliakan Tuhan di dalam seluruh pertolongan yang dia terima. And so this second characteristic is someone who glorifies God through all of the help that he is being received. Dan inilah tema yang besar, kemudian besar yang kedua yang dinyanyikan Daud di dalam ayat 32 sampai 51. And this is the second great theme that David is singing about in verses 32 to 51. Ya, dengan khususnya dengan memfokuskan pada kuasa dan kedaulatan Allah atas kerajaan yang dipimpin oleh Daud. In focusing on God's power and sovereignty amidst David's kingdom. Kita melihat di sini ayat bagian yang pertama kita melihat kemenangan Daud jelas bisa terjadi karena kekuatan dan kuasa yang Tuhan berikan. And we can see that all of David's victories happen because of the power and strength from God. Ayat 33 tadi saya belum membaca, mengatakan Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. We haven't read it yet, but in verse 33, this God is my strong refuge and he has made my way blameless. Dan ayat 40 sampai 41 juga mengatakan prinsip yang sama. And verses 40 and 41 speak of the same principles. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, orang-orang yang membenci aku, mereka ku binasakan. For you equipped me with strength for the battle. You made those who rise against me sink under me. You made my enemies turn their backs to me, those who hated me, and I destroyed them. Tanpa melupakan tanggung jawab dan perlunya untuk Daud berdisiplin dan berjuang, without forgetting the responsibilities of David to be disciplined and to strive. Daud sadar bahwa itu semua dia bisa alami karena pertolongan Tuhan semata-mata. David recognizes that he can experience all of this because only of God's help. Sekali lagi saudara melihat kaitan ayat 33 sampai 35. And so you can see the link from verses 33 to 35. Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. This God is my strong refuge and has made my way blameless. Tuhan yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. He made my feet like the feet of a deer and set me secure on the heights. Tuhan yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. He trains my hands for war so that my arms can bend a bow of bronze. Waktu saya membaca melengkungkan busur tembaga, pasti susahnya luar biasa. And so when I read the section on bending a bow of bronze, it must be extremely difficult. Pasti orang yang biasa tidak akan bisa melakukan itu. And so a normal person would not be able to do this. Dan pasti Daud bisa melengkungkan busur tembaga perlu latihan bertahun-tahun. And so in David, bending a bow of bronze requires years of training. Dan kalau itu bisa dilakukan maka akan menembus banyak sekali tameng-tameng yang ada di depan daripada musuh.
And so if this is possible for David to do, it can pierce all of the armor from the enemies before David. Saudara sekalian, jadi perlu Daud berdisiplin, perlu dia berjuang, perlu dia train, perlu dia melakukan segala sesuatu untuk boleh mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan. And so David needs to train and to be disciplined in order to do God's will. Tapi Daud sadar bahwa semua yang dia sudah capai itu semata-mata karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang mengajar, Tuhan yang mentrain dia. But David recognizes that all he has accomplished is because of God's strength and in training David. Inilah keseimbangan yang perlu kita pegang di dalam hidup ini, bukan? Is this not a balance that we have to strike in our own lives? Ini juga prinsip dalam Alkitab yang terus-menerus diajarkan kepada kita. This is continually taught us through the Bible. Bahwa kita perlu berjuang, kita perlu disiplin, kita perlu melakukan kehendak Tuhan, kita perlu memikul salib kita. That we have to continue to strive and to be disciplined and to bear our own cross. Tetapi ketika kita melakukan itu semua dan berhasil di dalam melakukan itu semua, kita tahu semuanya bisa berhasil karena Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberkati, Tuhan memimpin akan hidup kita. But when we are successful in doing all of these things, we realize that God is providing the strength to be able to do it. Karena itu di tengah segala keberhasilan Daud yang dia nyatakan di sini. And so in all of the successes that David is writing about here, jelas sekali seluruh keberhasilan dan pencapaian Daud bisa dilakukan, bisa dia kerjakan, bisa dia capai karena Tuhan, di balik itu semua Tuhan yang memberkati, memimpin dan melindungi dia. In all of his successes, in what he has achieved, is only possible through God's strength and God's blessing and leading him. Bukankah itu juga yang harus kita lakukan dan sikap hati yang demikian di dalam hidup kita? Is not this what we have to recognize and should be where our heart lies? Baik kita belajar, baik kita bekerja, baik kita mendidik anak dan sebagainya. Whether we are studying or working or raising children. Kita perlu mengatur, perlu berjuang, perlu mendisiplin diri, perlu melakukan segala sesuatu tanggung jawab yang harus kita lakukan. We have to continue to strive and to do our responsibilities. Tetapi kalau itu semua di dalam pekerjaan kita semua itu bisa berhasil, di dalam mendidik anak, di dalam mengatur keuangan, di dalam pelayanan dan semuanya bisa berhasil dengan baik, kita tahu karena Tuhan yang memberkati, memimpin dan memberi kekuatan kepada kita. But in all of our successes, when we recognize we have raised our children properly or have arranged our money properly, we recognize that this is God's blessing and leading and strengthening us. Karena itu Daud memuji Tuhan, dia meninggikan Tuhan di dalam seluruh mazmurnya ini. And so David praises God and exalts him through this psalm here. Bahwa kemenangan-kemenangan yang Daud alami itu bisa terjadi karena kekuatan dan kuasa yang Tuhan berikan kepadanya. That David's victories that he has achieved is only through God's power and his strength. Yang kedua kita melihat di sini juga bahwa kuasa dan kedaulatan Allah itu bersifat global. The second thing that we can learn here is that God's power is actually is global. Pujian Daud kepada Tuhan dengan menyadari ini dan karena itu pujiannya juga bersifat global, bukan hanya bersifat personal dan lokal. David's recognizing that God's power is global also means that his praise is also global in nature and not just personal. Ayat 44b sampai 46 mengatakan demikian. Verse 44b to verse 46 says, Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa, bangsa yang tidak aku kenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. You kept me as the head of the nations. People whom I had not known served me. Foreigners came cringing to me as soon as they heard of me. They obeyed me. Foreigners lost heart and came trembling out of their fortresses. Karena itu, saudara melihat pujian Daud juga bersifat internasional. And so you can see that David's praise applies internationally. Ayat yang ke-50 mengatakan, sebab itu aku menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Verse 50 says, For this I will praise you, O Lord, among the nations, and sing praises to your name. Di sini kita bisa melihat bayang-bayang daripada kerajaan anak Daud di dalam kerajaan yang Daud pimpin.
And so here we can see a foreshadow of David's child through David's kingdom here. Daud yang sebagai raja yang diurapi Tuhan bukan hanya berkuasa atas Israel, David, who was anointed by God, is not just sovereign over Israel, tetapi bangsa-bangsa yang di luar sana, bangsa-bangsa asing yang bahkan Daud tidak kenal datang menyembah kepada dia. but the nations that even David did not know about came and worshipped him. Ini adalah preview tentang apa yang akan terjadi kepada Sang Mesias, anak Daud itu, yang kepadanya semua raja akan sujud menyembah dan segala bangsa akan melayani dia. And so this is a foreshadow of David's ancestor, the Messiah, whom all nations will come down to him and worship. Dia adalah King of Kings and Lord of Lords. Saudara sekalian, inilah yang raja seperti inilah yang telah menebus kita, mengutus kita dan menyertai kita. And this is the same king who has redeemed us and will guide us forever. Ini adalah satu privilege yang besar dan satu kehormatan yang besar bagi saudara dan saya. This is a great privilege and honor for you and I. Di dalam persekutuan doa kemarin juga saya mengingatkan bagaimana Tuhan memanggil kita sebagai terang dunia, sebagai garam dunia. And in our prayer meeting, I reminded us that God calls us to be the salt and the light of the world. Bahwa kita adalah satu-satunya pribadi, satu-satunya macam orang di tengah-tengah dunia ini yang disebut sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. We are the only people who are called as salt and light of the world. Artinya tanpa kehadiran anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sejati, maka dunia ini akan semakin hancur dan semakin membusuk. So without the presence of God's children here, this world will continue to rot. Tanpa kehadiran orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, maka dunia ini akan hidup di dalam kegelapan dan akan kehilangan daripada arah. Without Christians in this world will continue to be lost and to delve deeper into darkness. Tetapi kita sadar, kita tahu bahwa kita adalah terang dunia karena kita ada di dalam Kristus. But we realize we are the light of this world because we are in Christ. Karena Kristus ada di dalam kita. Because Christ is in us. Karena Kristus sendiri mengatakan, akulah terang dunia itu. Because Christ also said, I am that light. Dan terang itu bukan diberikan kepada dia karena dia adalah terang itu sendiri. And the light was not given to him for he was the light. Tetapi kita adalah terang dunia karena kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. But we are the light of the world for we are in Christ and Christ is in us. Dan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu seluruh dunia ini tinggal di dalam kita, menyertai kita, memimpin kita. Ini betapa privilege dan panggilan yang mulia bagi saudara dan saya. And the God who is sovereign over all things lives inside us and calls us to live for him. Karena itu Daud memuji Tuhan, meninggikan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu ini. And so David continues to praise God who is sovereign over this earth. Dan Tuhan yang demikian adalah Tuhan yang menyertai, memimpin dan memberkati Daud. And this sovereign God continues to lead and bless David. Yang terakhir saudara sekalian, Daud menutup pujiannya dengan membawa kita kepada janji Allah yang memastikan bahwa kerajaannya tidak mungkin gagal. And so finally David concludes by bringing us back to God's sovereignty in that his kingdom will not end. Ayat 51 mengatakan, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Verse 51, great salvation he brings to his king and shows steadfast love to his anointed, to David and his offspring forever. Di sini ada kata kasih setia atau hesed. Di sini ada bicara tentang keturunan Daud dan berbicara juga untuk selamanya. So here the word hesed appears, or steadfastness, to David's offspring forever. Dan jelas perkataan ini menunjuk kepada janji Tuhan kepada Daud di dalam 2 Samuel 7 ayat 15 dan 16. And this is of course talking about God's promise to David in 2 Samuel chapter 7 verses 15 and 16. 15 and 16. Saya bacakan sekali lagi bagi saudara. 2 Samuel 7 ayat 15 sampai 16. I will read on your behalf 2 Samuel chapter 7 verse 15 to 16. Tetapi kasih setiaku, Tuhan mengatakan kepada Daud, tidak akan hilang daripadanya, seperti yang ku hilangkan daripada Saul yang telah ku jauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh
untuk selama-lamanya. Verse 15 says, "But my steadfast love will not depart from him, as I took it from Saul, whom I put away from before you. And your house and your kingdom shall be made sure forever before me. Your throne shall be established forever." Daud memuji Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam Mazmur ini karena disadarkan bahwa janji Tuhan itu tidak mungkin gagal dan pasti terlaksana. David praises and exalts God because he knows that his promises will not fail and will be accomplished. Janji yang pasti terjadi karena ultimately janji itu tidak tergantung kepada Daud dan kepada manusia. Because ultimately that promise does not hang on David and his on people. Karena janji itu tidak tergantung kepada peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi secara kebetulan. Because these promises do not rely on history and its events. Tapi janji daripada kerajaan Daud yang kekal dan kasih setianya yang kekal itu ada di dalam hidup Daud dan keturunannya itu bergantung kepada Allah yang berkuasa dan yang berdaulat atas segala sesuatu. But this promise of his kingdom being lasting forever relies on God and his power. Dan kita tahu janji ini telah digenapi di dalam kedatangan dan kematian dan kebangkitan Kristus. And this promise is fulfilled in the coming and death and resurrection of Christ. Sehingga Tuhan Yesus ketika dia bangkit, dia mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. And Jesus, when he resurrected, said, "All power and authority in heaven and on earth is given to me." Karena itu pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. And know that I am with you forever to the end of the age. Ini klaim daripada the King Jesus, Raja Yesus Kristus, the Messiah itu yang memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. This is the claim of King Jesus, who has been given power and authority in all heaven and earth. Dia bukan hanya menjadi raja yang berkuasa atas Israel. He is not just the king over Israel, Tetapi dia berkuasa atas seluruh alam semesta, langit dan bumi. but he is the king over all creation, heaven and earth. Karena itu panggilan kita sebagai pengikut daripada Kristus And so our calling as followers of Christ juga adalah panggilan yang bersifat global. is also of a global calling. Saudara mengingat kaitannya itu, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada aku, karena itu pergilah ke seluruh dunia. And realize the link here, that all authority is from heaven and on earth is given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. Ini adalah privilege yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. This is a privilege that God is giving to you Biarlah and I. kita ingatkan kembali akan panggilan Tuhan ini. May we remember God's calling, Sehingga kita tidak menjadi orang yang sempit dan memikirkan terus diri kita dan kesulitan dan pergumulan kita sendiri. so that we aren't narrow-minded people that only focuses on our own struggles. Dan waktu kita melakukan itu, kita akan kehilangan arah, kehilangan jati diri, kehilangan mengerti mengapa kita ada di dalam dunia ini. And so we lose focus on why we are existing on this earth. Melalui Mazmur ini, Daud mengingatkan kita bahwa panggilan Tuhan, kerajaan dia adalah kerajaan yang bersifat global, bahkan seluruh alam semesta. Through this psalm, David reminds us that God's kingdom is through all nations and all of creation. Karena itu kita dipanggil menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. And so we are called to be his witnesses in this Kita earth. adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. We are the salt of the earth and the light of the earth. Biarlah kita mengingat itu dan kita karena itu kita memandang kepada Tuhan dan hidup di dalam semampu kita, sungguhnya menjadi terang dunia, sesungguhnya menyinari akan dunia ini. And so may we turn our eyes to him and to use all of our life to reflect this light in this earth. Di tengah segala kesulitan dan pergumulan, biarlah kita menjadi orang-orang yang penuh pengharapan, karena sesungguhnya pengharapan itu jelas di dalam Kristus. Through all of our difficulties, may we be people who have hope, for our hope rests in Jesus. Karena dia bukan hanya mengutus kita di tengah-tengah dunia ini, For he does not only send us to this, tetapi in dia this juga world, mengatakan, aku yang berkuasa alam semesta ini menyertai engkau sampai selama-lamanya. for he says that I, who is sovereign over all things, am with you to the end of the age. Saudara sekalian, biarlah membuat kita sungguh-sungguh setia di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. May we be faithful in our lives as God's children. Dan biarlah ini, kebenaran ini menguatkan, menghibur, dan memberikan pengharapan yang pasti bagi kita pengikut-pengikut Kristus. May this strengthen and give us hope as followers of Christ. Dan membuat kita sungguh-sungguh memuliakan Kristus sebagai Tuhan
di dalam seluruh aspek hidup kita. May we truly glorify Christ in all aspects of our lives. Karena memang Dia adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. For He is sovereign and over all things. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi yang mungkin dulu pernah saya bagikan kepada saudara. I would like to close with an illustration which I may have already told you before. Yaitu seorang peristiwa di Indian American yang mereka harus mengikuti seorang anak yang masuk menjadi dewasa, menjadi akil balik, dan dia harus melewati satu peristiwa upacara pendewasaan. It's about the indigenous Americans and having to go through this special process for a boy to become a man. Dan dia harus dibawa ke tengah-tengah hutan. So he is brought into the middle of the forest. Dan dia dibawa oleh uncle-nya, oleh sendirian masuk ke dalam hutan yang sangat dalam dan sangat gelap. So he is brought by his uncle into this very dark forest. Beberapa hari jalan masuk ke tengah-tengah hutan. And he's told to walk for days into the middle of this forest. Dan syaratnya adalah dia akan ditinggal sendirian di situ pada hari itu. And the condition is he will be left alone there that day. Dan kalau dia masih hidup sampai besok paginya, maka dia boleh lulus menjadi orang yang dewasa. If he survives till the next morning, he is then considered to be an adult. Maka dibawa masuk ke dalam hutan dan dia tinggal di dalam hutan itu hari itu. And so he's brought into the forest and he survives alone there. Dan hari menjelang sore dan sore masuk ke dalam malam. And so the day turned into evening and the evening became night. Dan ketika malam tiba mulai terdengar suara-suara binatang di sekeliling itu yang sangat mengerikan. And when night came, they could hear all the sounds of the animals that are awake at night. Suara serigala, suara burung, suara segala binatang-binatang yang merayap itu keluar di tengah-tengah malam. And all the wolves and the nocturnal animals came out at night. Dan dia bersandar bersandar kepada satu pohon yang besar. And so he leaned against a great tree. Dan malam itu begitu gelap sampai dia tidak bisa melihat tangannya sendiri. And that night was so dark that he could not even see his own hands. Dan dia mulai keringat dingin. So he started profusely cold sweating. Malam yang dingin tetapi dia keringatan. It was such a cold night, but he was sweating. Karena terus mendengar suara begitu macam-macam yang membuat dia terus berjaga-jaga. Because there were many sounds that caused him to be on edge. Maka dia semalaman itu tidak bisa tidur. So he could not sleep that night. Dia terus berjaga-jaga dan penuh dengan ketakutan. And fearfully he stayed up to watch himself. Sampai tibalah the first light muncul masuk ke dalam hutan itu. Until the first light rose up in that forest. Dan ketika first light itu muncul, dia mulai sadar ada sesuatu di belakangnya. And so as that light rose up, he realized there was something behind it. Dan dia tengok ke belakang. And so he turned around. Ternyata di belakangnya itu ada ayahnya yang sedang memegang satu tombak yang tajam. Behind him was his dad who was holding a very sharp axe. Dan dia menjadi lega sekali. And so he felt so at ease. Karena di tengah-tengah malam yang gelap yang dia sepertinya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dia, dan dia pikir dia mungkin sekali dia mati. For he did not know what would happen to him because he thought throughout the night that he might die. Dan dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. So he wouldn't know what would happen to him. Dan tetapi tanpa sepengetahuan dia, sesungguhnya ayahnya sepanjang malam itu ada di belakang dia. And so without him realizing, his father was actually with him the entire night. Saudara, saya rasa itu satu ilustrasi yang indah mengingatkan bagaimana Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu itu adalah Tuhan yang juga adalah Bapa kita yang di surga. So this beautiful illustration reminds us that God, who is sovereign over all things, is also our Father in heaven. Kalau kita sudah ditebus oleh darah anaknya yang tunggal Yesus Kristus, maka dia pasti akan menyertai dan memimpin kita, anak-anaknya. Those who are redeemed by his only son's blood, that he will be with us and guide us forever. Karena itu biarlah kita seluruh hidup kita boleh memuliakan dia, memuji dia seperti pujian yang Daud ajarkan kepada kita. So may all of our lives glorify him and praise him like the praises that David tells Dengan us. segala aspeknya yang ada, kita boleh meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Through all of the aspects of our lives, may we glorify and exalt God. Sehingga sungguh-sungguh nama Kristus ditinggikan dan dimuliakan di dalam dunia ini.
And so may Jesus' name be glorified and exalted in all of the earth. Kita mulai dari hal-hal yang kecil di dalam hidup kita. We begin with the small things in our lives. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, biarlah Tuhan sungguh dipermuliakan. Orang-orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Through our families and through work, may people see our deeds and glorify God in heaven. Dan sebanyak mungkin yang Tuhan percayakan kepada kita, kita boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. As God entrusts us with more things, may we be His witnesses in this earth. Kalau kita semua sebagai satu gereja juga berbagian di dalam mendukung Reza, seorang refugee dari Afghanistan ini, itu biarlah juga boleh menjadi berkat. Mulai dari situ, mulai Tuhan membukakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. And as we work together to take care of Reza as a church, this may be an avenue for God to open up for other things that we can do. Dan menjadi berkat kepada bangsa-bangsa yang lain juga. And to be a blessing to other nations as well. Biarlah Tuhan menguatkan dan memimpin hidup kita. May God strengthen and lead our lives. Mari kita berdoa. Let us pray. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Let us stand together. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Father in heaven, we give thanks for this, Bersyukur untuk panggilan Tuhan dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. for your calling and your work in our lives. Bersyukur juga untuk kekuatan dan pertolongan Tuhan sehingga kami boleh hidup, berjuang di tengah-tengah dunia ini. We are thankful for your strength and your help for us to be able to live in this world. Dan meskipun kami kadang-kadang gagal mengikut Engkau, And though we may fail in meskipun following you, kadang-kadang kami tidak sungguh-sungguh meninggikan dan memuliakan nama-Mu, and though we may not always truly glorify and exalt you, tetapi kami bersyukur Engkau terus menjaga dan memimpin kami. we give thanks that you continue to guard each and every one of us. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini membawa kami kembali ke dalam isi hati Tuhan. May the word that we have listened to today bring us back into the depths of your heart. Dan kami rela dibentuk dan dipimpin oleh Tuhan, dan sehingga hidup kami menjadi semakin sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. So may we be willing to be shaped to what you want us to be. Tuhan berkati dan pimpin setiap kami. May you bless and lead each and every one of us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ we give thanks and we pray. Amin. Amen.